Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'ni bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wajidna ilman nafi'an. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita luruskan niat, berniat karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Niat belajar karena Allah. Semoga Allah ridho. Semoga Allah berikan kemudahan dan pemahaman. Semoga Allah menjadikan apa yang diajarkan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat dan para pengikut beliau. Alhamdulillah, Ustazah sudah hadir. Kita fokuskan beberapa menit ke depan untuk belajar. Ya Allah, silahkan Ustazah. Tamam, jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas tidak ya? Ini sedang di Jelas, sekolah Ustazah. anak. Oke. Jelas Ustazah. Alhamdulillah. Ya, jadi kita akan belajar Manzumah Tanbihat fil Ada. Fi al-Ada. Manzumah ini karya Syekh Abdul Nasir bin Muhammad Ali Khudashi Al-Hasani. Beliau adalah murid dari Syekh Ibrahim Al-Akhdar. Apakah Ustaz semua tahu Qori Syekh Ibrahim Al-Akhdar? Sudah pernah dengar? Sudah pernah mendengarkan suara beliau? Belum Ustazah. Belum. Siapa Ustazah? Syekh? Nanti dicari. Syekh Ibrahim Al-Akhdar. Syekh Ibrahim Al-Akhdar. Baik. Baik. Jadi yang membuat Manzumah ini adalah murid dari Syekh Ibrahim Al-Akhdar. Anda tulisin ya, Al-Akhdar. Nanti bisa dilihat di YouTube. Suara beliau, Masya Allah, Tabarakallah. Nafasnya panjang, adanya Masya Allah. Dan penekanan-penekanan hurufnya juga terlihat jelas. Terdengar jelas. Ya. Lalu apa itu Manzumah? Manzumah adalah rangkaian bait-bait syair yang memuat istilah dan hukum seputar ilmu yang akan dibahas. Apa itu ada? Ada adalah, cara bahasa adalah melaksanakan sesuatu atau mengambil. Melaksanakan sesuatu atau mengambil. Secara istilah, menurut Ibnu Mujahid, ada adalah melaksanakan atau menyampaikan apa yang telah didengar dan dipelajari. Apa yang telah didengar dan dipelajari. Ada itu ya. Jadi saya pernah mendengar dari guru saya bahwa kata mina itu bacanya itu ditekan di huruf mi. Mina. Maka saya akan sampaikan kepada antunan semua mina. Itu namanya ada. Menurut Ibnul Jazari, tajwid merupakan perhiasan tilawah. Ada ya, ada ini merupakan perhiasan tilawah. Tajwid merupakan perhiasan tilawah. Dan hiasannya adalah ada dan qiraah. Ada dan qiraah. Qiraah itu kayak qiraah riwayat Hafiz an Asim, riwayat Warsh, riwayat Ibnu Katsir, riwayat Qalun dan lain sebagainya, banyak riwayat-riwayat ya. Ya, bagaimana kita mensikapi ketika ada orang membaca yang harusnya
dia harusnya ikhfa, tapi kok diizharkan. Dia harusnya izhar, tapi kok diikhfakan. Itu berarti mungkin sedang membaca dengan kiroah yang lain, bukan kiroah yang seperti kita pelajari. Ya, harusnya pendek kok dibaca panjang itu ya. Itu berarti orang tersebut, qori tersebut sedang membaca kiroah yang lain. Beda lagi ketika si qori tersebut dari awal sudah menginfokan saya akan membaca riwayat Hafiz an Asim jalur Syatibiyah. Pas beliau membaca kita menyimak kok harokatnya ada yang berbeda. Yang seharusnya itu kasroh berharokat fathah, itu berarti beliau memang sedang lupa, salah ya. Karena di awal sudah menginfokan saya akan membaca dengan riwayat Hafiz an Asim. Ya. Nah, itu hiasannya, qiraah dan ada. Ada itu yang biasa saya sampaikan kepada antuna ya, mina, ila, wala, walakin, wala, beda. Wala dengan walakin itu berbeda. Karena dari segi arti pun sudah berbeda. Wala artinya dan tidak, walakin dan tetapi. Itu namanya ada, ya, ada tilawah. Pengertian ada adalah intonasi yang digunakan ketika membaca sebuah kata dalam Al-Quran, disertai dengan memperhatikan hukum tajwid yang berlaku baik dari segi makhraj, sifat, dan hukum tajwid lainnya. Manhaj dari Syekh Ibrahim Al-Akhdar. Tujuan mempelajari ada, tujuannya agar kita bisa merenungi dan mentadaburi apa yang terkandung dalam ayat tersebut. Kita bisa, oh ini perkataan orang-orang kafir. Ini kita sedang membicarakan tentang jannah. Sedang membicarakan tentang nar. Itu ada adanya ya. Membaca ada juga disebut membaca dengan makna. Manzumah Tanbihat fi al-Ada merupakan hasil karya Syekh Abdul Nasir bin Muhammad Al-Qudashi Al-Hasani. Beliau merupakan murid senior dari Syekh Ibrahim Al-Akhdar, Syekhul Qura di Masjid Nabawi. Manzumah ini terdiri dari 14 bab dan 113 bait. Menggunakan bahar romel dan penyusunan dalam penyusunan bait-baitnya. Al-ahamiyatul khamsah. Al-ahamiyatul khamsah. Yang penting. Di sini tuh ada 5 poin yang penting. Yang pertama, menyempurnakan harokat huruf. Yang kedua, menyempurnakan gunnah. Baik itu gunnahnya akmal matakun, kamilah, naqisah maupun anqos matakun. Yang ketiga, menyempurnakan sukun. Sukun baik pada huruf yang jahar maupun huruf yang rokhawah, ataupun syida, ataupun tawasud, itu juga harus kita sempurnakan. Yang keempat, menyempurnakan tasydid. Sebab tasydid itu terdiri dari 2 huruf. Jika kita kurang dalam menyempurnakan tasydid, maka kita juga akan bisa merubah makna. Harusnya 2 huruf, kita baca hanya 1 huruf. Berarti kan sudah menghilangkan 1 huruf. Itu sudah merubah makna. Yang kelima, menyempurnakan zaman mat. Menyempurnakan zaman mat. Yang 2 harokat ya berarti 2 harokat. 4 ya 4, 5, 6. Jangan yang wajib 2 harokat, ya harusnya 2 harokat, dia baca 4 harokat. Itu salah. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir. Tidak boleh. Walaupun memanjangkan mat itu hukumnya lahan khafi. Tidak boleh. Ya, kita tidak boleh menyepelekan lahan khafi. Kita sebisa mungkin harus menyempurnakan tidak ada lahan khafi dan lahan jali juga ya. Lalu muqaddimah di sini Nazim memulai baitnya dengan basmalah, hamdalah dan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Memulai dengan basmalah bertujuan untuk meminta tolong kepada Allah terkait hal yang akan dilakukan. Mengucapkan hamdalah yaitu bersyukur atas kesempatan dan kemudahan yang
telah Allah berikan salawat atas Nabi, keluarga beliau, sahabat, dan para pengikutnya. Pada bait ketiga, Nabi menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada para sahabat tidak hanya cara membacanya saja, tetapi disertai dengan maknanya. Pada bait keempat, Nabi meminta kepada Allah agar Allah menerima amal tersebut dan selalu memberikan taufik kepada Nabi. Pada bait kelima, Nazim berharap agar manzumah ini bisa bermanfaat bagi orang yang ingin mempelajari Al-Quran dan memahami maknanya. Nazim berharap agar manzumah ini bisa menjawab persoalan yang ada. Nazim juga menyebutkan dalam baitnya bahwasanya Hamad Yusuf dan Syekh Ibrahim adalah sosok yang selalu mendukung dan mendorong Nazim sampai tersusunnya manzumah ini. Nazim berdoa kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada semua orang yang membantu penyusunan manzumah ini. Pada bait terakhir, Nazim meminta doa kepada para pembaca agar Allah memberikan taufik kepada Nazim, dan jika terdapat kekurangan maka hendaklah para membaca menutupinya. Tanbihat ammah. Tanbihat ammah ini artinya adalah yang umum. Tanbihat itu informasi yang umum. Yang pertama ada makhraj huruf, yang kedua ada sifat huruf. Pada bab ini dijelaskan bahwasanya makhraj dan sifat huruf diibaratkan seperti timbangan. Harus seimbang antara sisi kanan dan sisi kiri. Kesalahan yang terjadi yaitu membaca huruf bod seperti huruf do, dal yang ditebalkan, atau membaca huruf ta seperti sa. Hal tersebut merupakan suatu kesalahan yang fatal atau lahan jali. Kesalahan yang sering terjadi ketika membaca kata yang berakhiran alif maksuroh, yaitu dengan menambah zaman mat. Contoh, wadduha, atau mengakhiri dengan hamzah atau huruf ha. Wadduha, itu juga tidak boleh. Wadduha, 2 harokat. Bukan wadduha walaili idza saja, enggak. Walaili idza saja, 2 harokat saja. Dan yang salah juga walaili idza saja itu juga tidak boleh. Nazim juga menjelaskan bahwasannya bibir dan lidah merupakan 2 hal yang sangat penting ketika membaca Al-Quran. Jika sudah bisa mengendalikan 2 hal tersebut, maka akan dapat memudahkan ketika membaca Al-Quran. Contoh huruf ro. Ro berharokat fathah. Tidak boleh bibirnya kita majukan. Ro. Tidak boleh. Cukup kita buka saja seperti biasa fathah a, ro. Tidak perlu dengan memonyongkan kedua bibir. Ya. Di sini tertulis jika sudah bisa mengendalikan 2 hal tersebut, bibir maupun lidah, maka akan dapat memudahkan ketika membaca Al-Quran. Ketika dhammah harus monyong, bu, tu. Contoh lagi, baca surah ini, An-Nasr. Afwaja. Bisa didengar dari sana, Ustazah? Afwaja. Apakah huruf fau saya sudah sempurna? Huruf waw. Afwaja. Sudah sempurna belum? Belum. Huruf fa. Huruf fa apa huruf wa? Wawnya afwaja. Apakah sudah kurang sempurna? Kurang maju ya? Kurang saja. Insyaallah. Betul nggak nih? Bukan kurang lagi, belum maju. Belum. Belum maju. Kalau Belum kurang buka itu ya. kan saya sudah memajukan. Iya. Kalau kurang itu kan berarti saya sudah ada usaha buat memajukan ya, walaupun Iya. sedikit. Ini tuh saya belum maju sama sekali. Iya, Afwaja. masih belum dibuka. Nah, ini harus jeli nih kupingnya nih. Telinganya kita belajar ada ini harus jeli.
Kalau seperti ini bagaimana? Afwaja. Sudah. Sudah. Ini Ya, sudah. Masya Allah. Ahsantuna. Gitu ya. Ini tanpa melihat bibir saya ya. Afwaja. Sudah belum? Sudah. Belum. Afwaja. Belum. 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 Afwaja. Sudah. Ya, Sudah. Masya Allah. Barakallahu fikunna jami'an. Lanjut. Pada bait selanjutnya, Nazim membahas tentang alif. Alif mat yang harus diucapkan dengan jelas. Tanpa menebalkan huruf lo, enggak. La tipis. Dibaca sesuai dengan kadarnya, tanpa ada penambahan maupun pengurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ya. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan juga ya. Yang tipis ditipiskan, yang tebal ditebalkan. Lalu tidak berlebih-lebihan ketika mengucapkan tanwin pada izhar. Tidak tamtid. Contoh. Man utiya. Man utiya. Itu namanya tamtid. Man utiya. Cukup. Man utiya. Khotok. Man utiya. An idza taratan ukhra salamun hiya yauma idzin ani qawlan ghaira. Contoh ya. Menyempurnakan huruf baik ketika waqaf maupun ibtidah darinya. Ya. Lanjut. Mausul wal mafsul. Mausul wal mafsul. Poin pertama, semua kata yang bersambung dalam tulisan, maka bersambung juga dalam pengucapan. Begitu juga, semua kata yang terpisah dalam tulisan, terpisah juga dalam pengucapan. Jangan tulisannya bersambung kita pisahkan, atau tulisannya pisah kita sambungkan. Nah, contohnya nanti ada ya. Nih, di sini ada. Dalam bab ini dijelaskan bagaimana cara membaca sebuah kata yang terpisah dan tersambung. Contoh, kata yang tersambung terdapat di surah Al-Fatihah ayat 5. Kata na'budu. Na'budu terdiri dari satu kata. Na'budu satu kata. Cara membacanya yaitu dengan menyempurnakan zaman sukun di huruf ain tanpa berlebihan. Karena jika berlebihan dalam menyempurnakan zaman sukun, maka akan menyebabkan satu kata itu terpisah menjadi dua kata. Contoh, na'budu, budu. Nah, jangan na'budu, jangan. Jadi kayak sendiri, budu sendiri gitu. Na'budu, enggak. Na'budu. Bu jangan ditekan. Bu jangan ditekan. Na'budu. Nah, salah ya. Contoh lagi. Kata yang terpisah terdapat di surah Al-Fatihah ayat 5. Pada kata iyyaka na'budu terdiri dari dua kata, iyyaka dan na'budu. Cara membacanya yaitu dengan menyempurnakan harokat di huruf kaf. Karena jika tidak sempurna harokatnya, maka akan menyebabkan dua kata tersebut tersambung menjadi satu kata. Iyyaka na'budu. Ini iyyaka na'budu. Jangan gitu. Tapi iyyaka na'budu. Ka na'budu. Iyyaka na'budu. Di huruf nunnya kita tekan. Jangan iyyaka na'budu. Ya kana. Nah ini kana. Ini hati-hati nih kana. Menjadi ka bersambung dengan na. Padahal
Ka ini milik iyaka. Na milik na'budu. Sudah beda lagi. Iyaka na'budu. Atau enggak iyaka na'budu. Kana. Ini enggak boleh. Iyyaka na'budu. Gitu ya. Al mausul wal mafsul pada kata na'budu yang tadi sudah Anda jelaskan. Tidak boleh berlebihan ketika membaca sukun, dapat menyebabkan terpisah satu kata menjadi dua kata. Na'budu. Nah, itu bisa menyebabkan terpisah yang harusnya tersambung satu kata menjadi dua kata. Lalu pada kata kurang ketika membaca harokat fathah di huruf kaf. Jadi kayak ikhtilas gitu loh. Dapat menyebabkan dua kata bersambung menjadi satu kata. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Nah, ini kayak iyyaka na'budu. Dia sudah beda lagi bukan? Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Na'budu. Hakadha. Sukun. Dalam bab ini dijelaskan ketika huruf dalam keadaan sukun, maka harus disempurnakan zaman sukunnya dengan memberikan sifat lazimahnya, baik itu tawasud, rokhawah, maupun syiddah. Jika terlalu berlebihan ketika mengucapkan huruf yang dalam keadaan sukun, maka akan menyebabkan satu kata tersebut terpisah menjadi dua kata. Contoh yang tadi ya, na'budu. Nah itu. Harusnya dia tawasud, kita rokhawahkan. Salah. Sebaliknya, jika kurang dalam memberikan zaman sukun, maka akan menyebabkan huruf tersebut terbaca seperti qalqalah. Na'budu, na'budu. Tapi kalau ain itu jarang yang mantul ya. Seringnya itu sin, yuwasewisu, lam. Lam contohnya gimana? Wala qamari ida, wala qamari. Nah itu ya. Tidak boleh. Qalqalah. Menjelaskan suara qalqalah baik dalam keadaan wasol maupun waqaf. Suara qalqalah condong ke fathah. Ini kemarin sudah saya sampaikan ya. Di apa namanya? Di manzumah ini karena di sini sesuai dengan apa namanya? Manhajnya apa namanya? Syekh Ibrahim Al-Akhdar, maka menggunakan qalqalahnya itu condong ke fathah. Ya, tapi saya sendiri tidak begitu taklid, tidak begitu fanatik dengan manhaj ini, apalagi pada qalqalahnya. Qalqalah saya ya seperti qalqalah yang ada di apa namanya matan Ibnul Jazari, tidak condong kemanapun seperti yang disampaikan oleh Syekh Aiman. Syekh Aiman, beliau berpendapat huruf yang berqalqalah sukun tidak condong ke harokat manapun, baik fathah, kasrah maupun dhammah. Aba itu menurut manhaj ini, manzumah ini. Abawaba. Kalau kita abawaba. Ya. Dan tidak boleh kita permasalahkan ini karena sebagai pelajar, saya pun sebagai pelajar, ya tinggal mau pilih yang mana. Gitu ya. Kita juga tidak boleh terlalu mempermasalahkan. Tapi kalau misalnya dari Antuna ingin mengambilnya seperti ini, silahkan. Ya. Seperti itu. Huruf qalqalah dibaca dengan cara memantulkannya dengan cepat tanpa tarohi. Tarohi itu abe gitu. Kayak contoh gini. Apa ya? Lam yalid wa lam yulad gitu. Nggak boleh. Itu tarohi namanya. Tarohi. Tarohi itu kayak ada istirahatnya dulu gitu. Kayak lambat gitu. Nggak boleh.
Lalu di sini supaya suaranya tidak terdengar fathah sempurna. Huruf yang bertasydid lebih kuat suaranya dibandingkan dengan huruf yang tidak bertasydid. Memang tasydid kan berasal dari kata syaddah ya, tasydid, syaddah. Jadi tuh kayak kuat bacaannya. Robbi, 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 minallah, minallah. Itu kan tasydid. Minallah, minallah, Robbi, Robbi. Ya, itu tidak boleh. Di manzumah ini diajarkan untuk menyempurnakan tasydid supaya maknanya nyampe gitu. Lalu di sini ada qalqalah, masih tentang qalqalah ada 3, qalqalah kubra, qalqalah wusta, dan qalqalah sughra. Apabila terdapat huruf qalqalah dalam waqaf dan bertasydid. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, wa tabb. Ya. Tapi kalau di manhajnya Syekh Al-Akhdar, wa tabb, ada b-nya gitu. Kalau di sana. Lalu yang kedua, qalqalah wusta apabila terdapat huruf qalqalah dalam keadaan waqaf dan tidak bertasydid. Lam yalid wa lam yulad. Ini qalqalah wusta. Qalqalah sughra terdapat huruf qalqalah berada di tengah kata. Walaqad atainal Qur'ana. Walaqad tapi kalau di manhajnya beliau itu qalqalah itu jelas banget. Qad walaqad ataina min qabli qad min qabli. Ada seperti itunya kalau di manhaj Syekh Ibrahim Al-Akhdar. Ya, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ustazah? Masih mengikuti Ustazah, insyaAllah. Lanjut ya, tasydid. Baik. Mubalaghah. Artinya apa mubalaghah? Berlebihan. Mubalaghah artinya berlebihan. Berlebihan dalam tasydid menyebabkan bertambahnya susunan huruf dalam suatu kata yang akan menyebabkan taulid. Taulid itu tamrid. Nah, itu sama. Berlebihan dalam tasydid dapat merubah suatu huruf. Contohnya terdapat pada kata iyyaka jika tasydid di hurufnya ya dibaca dengan berlebihan, maka akan menyebabkan suara huruf ya berubah menjadi suara huruf jim. Ija. Ah, itu kan kayak huruf jim. Ija. Iya, dia tidak boleh menempel. Kalau berlebihan nanti khawatir tanggal lidahnya menempel ke langit-langit. Iya, kak. Kalau dulu saya kayak gini banget. Iya, kak gitu. Dulu saya baca seperti itu. Ternyata tidak. Ternyata ya itu tetap rokhawah. Ya itu memiliki sifat rokhawah, sifat lin, lembut. Walaupun tasydid dihentak juga tidak boleh kita iya kak itu nanti khawatir menjadi jim. Iya kak, iya kak. Bin nabiyina huyitum. Tetap lembut ya. Oke. Berlebihan dalam tasydid dapat juga menyebabkan perubahan makna dalam suatu kata. Tasydid. Bab ini merupakan kebalikan dari bab sebelumnya. Dalam bab ini dijelaskan bagaimana cara menyempurnakan huruf yang bertasydid tanpa tambahan dan pengurangan. Contohnya, terdapat di isim mausul alladzi. Alladzi dengan alladzina. Huruf lam dalam kata tersebut dalam keadaan bertasydid sehingga ketika membaca harus disempurnakan zaman tasydidnya dan kasroh di huruf zal.
alladzi, alladzina, alladzi, alladzina, tambah huruf wa, walladzi, walladzina. Sama-sama menyempurnakan tasdid, tapi berbeda bunyinya. Pada kata alladzi kita tekan di huruf lam yang berharokat fathah. Alladzi. Tapi tetap menyempurnakan menyempurnakan tasdidnya. Pada kata alladzina sama, kita sempurnakan tasdid pada huruf lam, akan tetapi kita tekan di huruf zi-nya, bukan lagi di huruf lamnya. Contoh yang salah, alladzina, alladzina, salah. Alladzina, 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 khata. Alladzi, alladzi, salah lagi nih, alladzina. Ya, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Maafi, tamam. Lanjut. Begitu juga dikata la'alla. Baik ketika bersambung dengan dhamir ataupun tidak, maka harus dijelaskan zaman tasdidnya tanpa berlebihan. La'alla, la'allakum, la'allahu, la'allaha, la'alla, la'alla, La'anna. la'allakum, la'allaha. Lalu pada kata iyyaka, jika tidak sempurna tasdidnya, maka akan dapat berubah makna dalam kata tersebut. Iyyaka, iyyaka, salah. Harusnya ada dua. Iyyaka, iyyaka. Tanbih pada kata yang bertasdid. Yang tadi sudah Anda sampaikan ya. Menyempurnakan zaman tasdid di huruf lam dan kasroh di huruf dzal. Tidak ikhtilas. Alladzina, alladzi, salah. Tapi di alladzi, alladzina, seperti itu. Lalu pada kata la'alla, 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 tambahkan dhamir la'allakum, la'allana, la'allahu. Ya. Tapi tidak boleh kita tekan juga. Tidak boleh kita tamdidkan. La'allakum, la'allana, la'allahu. Salah. La'allakum, la'allana, la'allahu. Hakadha. Af'al. Kaidah penting jika fi'il tidak bersambung dengan dhamir. Fi'il madhi nabar terdapat di awal huruf. Khalaqa, khalaqa, zahaba, zahaba. Ditekan di huruf za. Zahaba, kharaja, kharaja, akhadha, 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 kataba, kataba. Ya. Sebenarnya Tibyan juga bisa membantu untuk penekanan-penekanan seperti ini. Kata, kata, ba. Tapi juga ada yang keliru juga walaupun sudah belajar Tibyan. Kata, ba. Kata ba, salah. Kata ba. Ya. Tetap harus ada pembimbingnya. Fi'il mudhari nabar terdapat di awal huruf. Yaqulu, 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 bukan yaqulu, yaqulu, bukan yaqulu, yaqulu. Contohnya apa lagi? Fi'il mudhari. Yadhhabu, 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 tadhhabu, yaktubu, yaktubu di huruf ya. Fi'il amr
terdapat di awal huruf. Contoh, apa ya contohnya? Idrib bi'asaka. Id, id, idrib, idrib. Contoh lagi, qul, katakanlah, qul a'udzu, qul a'udzu. Ya. Nah, di sini ada contohnya ini. Fi'lul madhi. Khalaqa, ketika dia sendirian, tidak bersambung dengan apapun, ya, tidak bersambung dengan dhamir. Khalaqa, khalaqa. Lalu bagaimana ketika kata khalaqa didahului dengan wawu aqaf? Wa khalaqa, tetap di kha-nya, tidak akan berpengaruh, tidak akan terpengaruh dengan apa-apa yang sebelumnya. Tapi fi'il madhi akan terpengaruh dengan apa-apa setelahnya. Maksudnya setelahnya ada dhamir, maka dia akan terpengaruh. Maksudnya terpengaruh ini bukan lagi ditekan di huruf kha. Dia akan terpengaruh dengan adanya dhamir, maka kita tekan di sebelum dhamir. Fi'il madhi tidak akan terpengaruh dengan apa-apa yang sebelumnya, tapi dia akan terpengaruh dengan apa-apa yang setelahnya. Khalaqa, wa khalaqa, fa khalaqa. Tapi kalau ada dhamir, khalaqakum di qafnya, khalaqakum wa khalaqakum fa khalaqakum, tetap di qafnya. Khalaqa. Ustazah Ya, tadi khalaqa ketika didahului wawu apa namanya Ustazah? wa ataf, Waqaf. Wawu waqaf. wa ataf, Atof. ataf. Iya. Atof. Lalu fi'il mudhari' yaqulu, qala yaqulu qawlan, qala yaqulu, berkata ya. Kalau ini berarti sedang berkata, sedang mengatakan gitu ya. Yaqulu, kita tekan di huruf ya-nya. Yaqulu, yaqulu. Lalu depannya kita kasih kata wa yaqulu, wa yaqulu, tetap di huruf ya-nya. Sayaqulu, saya, ya, saya, bukan saya, saya, di huruf ya-nya. Sayaqulu. Tapi dia akan berubah penekanannya, bukan di ya lagi ketika ada dhamir. Di sini dhamirnya jamak muzakkar ya, yaquluna, nah di ini di lunya ini, yaquluna, yaqulun, baik waqaf maupun wasol sama di lunya, yaquluna, bukan yaquluna, huwa. Ini beda lagi nih. Beda lagi ketika sudah bersambung lagi dengan dhamir yang lain lagi, maka tetap ditekan di huruf lam di akhir fi'il tersebut dan bersambung lagi dengan dhamir yang lain, maka ditekan kembali di sebelum dhamir lagi. Yaqulunahu, yaqulunahu, yaqulan. Kalau yaqulan dia tetap ya, yaqulan. Yaqulina di huruf linya, yaqulina. Ya, sudah fi amanillah. Fi amanillah, afwan. Fi'lul mudhari' ya'idhu, ya'idu, ya'idu. Nah, tetap di huruf ya-nya. Wa ya'idu, sama di huruf iya-nya. Tamam fi'lul amr, kulu ditekan di depannya, kulu. Bashiri, di huruf banyak. Bashir,
Bashir. Nah, tetap walaupun ada wa basyiril ladzina. Wa basyiril ladzina. Tetap di huruf ba-nya. Oke. Ya, sampai di sini kita Ustazah, mau latihan atau bagaimana? Iya, Ustazah, silakan. kalau domir, maafan saya kurang ngerti. Kalau domir itu apa saja? Domir Kalau ada itu domir, kayak apa ya bahasa Inggrisnya domir tuh? Kata apa ya? Kayak Kata kepemilikan, kata ganti orang. iya. Nah, kata ganti ya, kata ganti oh, orang. iya, iya. Ini bukunya Syukran siapa? saja. Ini buku saya gitu ya. Ya, syukran saja. Puan. Kita mau sampai di sini terus latihan atau bagaimana ini, Ustazah? Ya, latihan aja Kayaknya saja. latihan aja dulu, Ustazah. Oke. Nanti penjelasannya insya Allah tadi sampai afal ya. Terus Ya, sambung insya Allah lagi bisa nih. pekan depan insya Allah. Afan Ustazah, saya nanti ini lagi safar udah sampai hampir tempatnya. Saya lagi daerah dekat Wonosobo. Jadi saya Tamam. nyimak mungkin kalau udah sampai tempatnya saya mungkin live duluan nggak apa-apa ya Ustazah, kan harus ngangkat-ngangkat barang. Baik, Oh jazakallahu ya, khair Ustazah. ya Wonosobo Dieng, Ustazah Ida. Iya deket situ Ustazah. Oh Ada yang iya, iya. nikah, ada walimah. Baik Ustazah. Oh ya, Astagfirullah. tamam. Fi amanillah. Masalah. Tamam, kita sudah sampai mana ini? Ustazah Wulan. Sebentar. Ini ya, Sebentar. Kemarin itu kalau sampai nggak salah ini. saya fotokan kemarin sampai surah apa ini? Al-Ankabut. Fa'idza Al-Ankabut. sawaituhu. Iya, Betul. Ya. yang bawahnya sudah Kemarin sudah kan? yang bawahnya juga sudah. Kemarin 2 ayat. Sekarang ini ya. Baik. Surah Ar-Ra'du. Silakan dibaca artinya Ustazah Wulan. Sebentar Ustaz, surat Ar-Ra'd itu surat keberapa ya? Halaman 249. 249. Iya. Gimana? Berarti halaman 252. Saya buka aplikasi dulu deh. Afwan. Kok ini? Mungkin ada teman-teman yang sudah lebih dulu, Afwan, ini kok jadi ribet. Benar. 259. Ayat berapa? Ar-Ra'd 259. 249. 249 Umi. Nah, udah ketemu. 249. Ayat berapa ini? Ayat 20. Lah, iya. Mangga silahkan. 252. 252 boleh. 252. Kok Quran terjemahnya di depan? Afwan. Monggo silahkan yang sudah menemukan, maaf. Ayat 27 saja ya. Ayat 27 ya. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan berikan petunjuk orang yang akan bertobat kepadanya. Ya. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya? Nah, ini berarti istifham ya. Nanti di akhir dikata mirrobih itu kita tekan mirrobih gitu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang berbuat kepadanya, bertaubat kepadanya. Ya. Di sini ada kata yaqulu. Oke, baik Ustazah. Di sini ditekan di mana Ustazah? Yang tadi sudah Anda bahas di af'al ya tadi itu. Iya. Iya saja ya. Betul. Wa yaqulul ladzina. Nah, pada kata alladzina di mana? Alladzina. Betul, alladzina, betul. Kafaru di mana? Di kaf. Kafaru, betul.
Kecil lagi kan Waya. kalau layarnya. Coba Ana pernah kayak gini juga. Jadi HP kita yang kita miringkan, HP ustadz semua dimiringkan coba. Kayaknya bakalan mengikuti deh. Iya nggak? Saya pakai komputer saja. Oh, jangan. Miringin Emang. komputer. Saya kalau kayak gini bacanya miring nanti. Hmm. Ya, wayaquluna sebentar. Nah, wayaqulul ladzina kafaru laula afwan di sini panjang ya. Laula unzila alaihi ayatum mir rabbih. Ditekan mir rabbih. Robbi. Iya. Tadi baru sampai kafaru ya. Laula di huruf launya. Laula unzila alaihi. Unzila di unya. Unzila alaihi. Alaihi di ainnya. Alaihi ayatum mir rabbih. Ayatum. Jangan kita sebut ayatum. Foto. Ayatum mir rabbih. Min di minya. Mir rabbih. Kita tekan di binya, naikkan suaranya mir rabbih. Ya. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila. Afwan, harusnya panjang laula. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatum mir rabbih. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak. Lanjut. Qul inna. Qul ini fi'il amr. Berarti di mana? Tekan di mana? Qul di qaf. Qaf. Betul. Inna tekan di mana? Inna. Di alif. Iya, di i-nya di hamzah ya. Qul innallaha yudillu di mana yudillu? Yudi. Yudil didal. Di yu-nya. Oh, di yu-nya. Yudillu. Yudil. Bukan yudillu, bukan yudil. Oh, dua dia. Yudillu, dia yu-nya. Yudil. Di yu-nya. Qul innallaha yudillu man yasha. Man di mana man? Man di mana man? Di ma-nya. Iya, di mimnya. Man yasha. Di mana penekanannya? Yasha di nabernya ya, di hamzah belakangnya. Yasha. Qul innallaha yudillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab. Wa yahdi di mana? Waya dia-nya. Iya, Masya Allah. Wa yahdi ilaihi. Di mana ilaihi? Ilai di i-nya. Betul. Dia kalau sendirian ilaihi, ilaihi, ilaikum, ilaina, ilaiha. Tetap di i-nya. Ilaihi man anab. Man di mana man? Ma-nya. Mimnya betul. Mimnya. Anab di mana? Di a-nya. Enggak, bukan ana, bukan. Ana di nunnya. Oh, di nunnya. Ilaihi man anab. Ana. Iya. Jadi kalau ada 3 huruf berarti huruf yang kedua gitu Zah yang ditekan. Enggak. Ini tadi artinya apa? Kembali. Selesai. Bertaubat ya. Bertaubat kepadanya. Oh ya. Masuk ke tasa.
Nah, ya, jadi di sini karena kita sudah apa namanya? Di sini itu apa bentuknya itu fiil ya, tapi tidak bersambung dengan bomir ya. Berarti ini dia kita tekan bukan di awalnya, bukan ana seperti itu. Nah, nanti coba tanya ke ustazah saya kenapa ditekan di huruf nun tidak di huruf a ya. Soalnya tadi Oke. kan kalau yang tadi di huruf depannya tuh, kalau yang Yang fiil itu ya. yang fiil tadi tuh. Oke. Baik. Tamam, nanti anak tanya insya Allah. Oke, silakan sekarang kita mau praktek. Atau mau dibaca dulu maksudnya perkata per kata, ikuti saya seperti itu. Iya, Atau Ustazah. langsung saja. Boleh Kata dulu, Ustazah. dipotong dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaqulul ladzina kafaru. Silakan. ويقول الذين كفروا Belum. Wa yaqulul ladzina kafaru. ويقول الذين كفروا Laula unzila alaihi لولا أنزل عليه wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه ayatum mir rabbih آية من ربه wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatum mir rabbih ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه Qul inna allaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab. قل إن إن الله الله يضل من يشاء من أناب Oke, ana ulang. Qul inna Allah. Silakan. Qul inna allaha يضل من يشاء ويهدي من أناب. Ya, silakan satu persatu. Ustazah siapa? Ustazah Wulan, Ustazah Mukenta, Fadholi. Saja Ila dulu aja, Kak Kak saja. Ustazah Ila dulu. Masya Allah. Mohon bimbingannya Ustazah. Tamam insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bagaimana wazan mina? Mina. Oh, Mina. Oh ya Ustazah, Masya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mumtaz. بسم الله الرحمن الرحيم.
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. Iya, sekali lagi di-nya ditipiskan. Wa yaqulul ladzina jangan Iya, saya zina. sering angkat pangkal lidahnya Ustazah, gimana ya? Iya, jangan diangkat Tidak pangkal gitu. lidahnya. Caranya gimana Ustazah ya? Kadang nggak terasa Ya, gitu. relax. Alladzina. Oh, saya ulang. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. Iya, Masya Allah. Lanjut. قل إن الله يضل من يشاء. Gunah akmal mataku nun sakinah bertemu ya idgham naqis bi gunnah. Oh ya, Masya Allah, kurang tahan. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي. Apa? Wa yahdi ilaihi man anab. Saya di wakaf aja saja, kayaknya nggak kuat. Oh gitu ya. Ya. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. Dinya pendek. Wa yahdi ilaihi man anab. Dinya Pak pendek saja ya? Iya, wa yahdi ilaihi. Oh. Itu ada iya tuh Ustazah. Apa ada ya-nya ya? Di sini nggak ada ya? Oh, saya di Quran ada iyanya ya. Di Quran ada iyanya, dibaca mad Iya, Ustazah. Dibaca mad ismul fasil dah kalau di Quran. Iya, mad saya. Oh iya ya. Iya, wa yahdi, iya benar. Setelahnya ada hamzah ya. Afan, saya yang salah berarti. Kalau mau berhenti di wa yahdi boleh. Wa yahdi 2 harokat. Saya ulang lagi Ustazah. Ya. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي. Iya. ويهدي إليه من أناب. Jangan man. Anab. Wa yahdi ilaihi man anab. Man anab. Iya. ويهدي إليه من أناب. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Ahsanti. Insyaallah. Amin, Mbak Yaki, jazakillah khair Ustazah. Amin. Lanjutnya silakan. Izin ke hamam dulu Ustazah. Tamam, silakan. Umi Ida gimana? Umi Ida mau? Bisakah? Saya nggak bisa, lagi angkat-angkat Oh ya, koper. Oke, ya. Fi amanillah. Naam, Ustazah. Ustazah mungkin atau Ustazah Wulan ini mau baca? Saja Fira. Kan nomor 3. Saja Fira. Sedang jemput anak ya. Oh, ya masih jemput. Oh, berarti kerja bulan. Iya, silakan. Oh ya, itu milih yang terakhir. Ustazah mungkin penutupan. Iya, tadi belum nyimak banget, soalnya ngasih makan anak-anak, pulang langsung ngasih bikin masak, langsung masak. Masya Allah. Oh, iya, baik. Bismillah, mohon bimbingannya Ustazah. Insya Allah. Lupa nyalain ininya. Baik. Dari basmalah ya. Ya. Dari basmalah ya, Ustaz? Isti'adzah. Lupa nadanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mumtazah, lanjut. Nah, yang bismillahnya ini lupa. Tekan huruf B. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Wa yaqulul ladzina kafaru laula Ladzi ya 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 wa ya ya. yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ya Wa yaqulul ladzina kafaru laula yaqulul ladzina kafaru alladzina kafaru 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 kaf- kafaru kafaru mumtaz kafaru ya wa yaqulul ladzi kayaknya nggak yakin iya betul bukan alladzi kayaknya bukan gitu deh. alladzina wa yaqulul Alladzina ladzina wa yaqulul ladzina kayaknya nggak gitu juga. ahsanti mumtazah wa Alladzina yaqulul ladzina kafaru laula wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbih. ya Masya Allah lanjut Kul ditekan. Kul innallaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab. ya Masya Allah jazakumullahu khairan ahsanti barakallahu fiik Walaupun bingung bener nggak ya? Masya Allah. Ustazah Mukenta kalau habis ini bagaimana saya mau izin dulu ini Oh, ya udah, nggak apa-apa. ya sekitar nanti habis maghrib bagaimana Ustazah Mukenta Ya, boleh saja. Habis maghrib jam berapa? berarti kalau di sini sekitar jam 18.30 18.30 ya. Satu, Umi Yanti diselesaikan dulu satu. Nggak apa-apa, Ustazah, nggak udah apa-apa. itu kita tutup ini. oh Mungkin iya kalau- iya Ana juga pengen seperti itu deh ayo Ya bisa udah. ya Umi Yanti Baik. selesaikan Oke. dulu. Iya. Mohon bimbingannya saja. Ini kalau sudah Vira mau baca bisa nanti bisa maghrib ya tapi pakai telepon WhatsApp saja A'udzu billahi himina. ya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir Lah, bukan. Nah, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mumtazah. Lanjut bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayah. Dari laula. Laula laula unzila alaihi ayatum laula unzila alaihi ayatum min rabbih. Iya, Masya Allah. Inna allaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man di situ dinya panjang wa yahdi ilaihi man anab. Satu lagi nih Ustaz. Allah yudillu man inna Allah yudillu man yasha wa yahdi. Nggak kuat saja.
Allaha yudhillu man yasha. Misalnya dua harokat ya? Benar Enggak, ya? kalau Benar di kan? kalau enggak Yasha. bukan. Mayasya 4 atau 5 Iya harokat. benar kan? Benar. Diulang. Inna Allaha yudhillu man yasha. Yudhillu man yasha. Inna Allaha yudhillu man yasha. Wa yahdi ilaihi man anab. Masya Allah, Allahumma barik. Baik, Jazakumullahu terima kasih khairan. Ustazah. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bermanfaat untuk semua yang Ustazah. Mohon maaf segala kekurangan dari saya. Semoga bisa berjumpa kembali di pekan selanjutnya insya Allah ta'ala. Ya, saya serahkan ke Ustazah Wulan. Tafadhol Ustazah. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sayang, tutup dulu sayang. Baik, izin Jazakallah khair saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai materi kita pada hari ini. Syukran, jazakillah khair kepada Ustazah. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Dan untuk kita semua, semoga Allah berikan kemudahan dan pemahaman dalam memahami materi pada hari ini. Baik, Amin, kita amin. tutup dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu ilaha an la illa ilaha anta illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustazah.